Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat majelis ilmu untuk mengkaji materi pertama, Islamic Worldview. Apa artinya Islamic Worldview? Islam memandang alam atau benda, ya, apa saja. Islamic worldview terkait agama, ilmu, kitab suci, nabi, kebenaran, kemudian Rob, Tuhan dan manusia. Kalau kemudian kita rinci, ya, cara pandang Islam tentang agama. Agama itu apa? Minhajul Haya, pedoman hidup. Orang kalau keliru memandang agama, akhirnya juga keliru dalam bersikap. Apa maksudnya? Agama ini dianggap hukuman atau beban atau kebahagiaan. Kan cara pandangnya begitu. Jadi menjalankan agama ini bagian daripada apa? Tujuan hidupnya mengamalkan pengabdian. Jadi itu sikap-sikap itu yang kemudian menjadi prinsip dalam hidupnya, cara pandangnya. Tentu inatina indallahil Islam, sudah selesai agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Kemudian kita beragama ini bagian daripada nilai tertinggi, ya, nilai tertinggi apa pemikiran kita bahwa hidup ini kalau nggak ada agama, ya untuk apa? Tidak menjadi orang yang mengamalkan ajaran agama, cara pandangnya, terus ngapain hidup? Ya. Kemudian ilmu, ya, ilmu ini apa ilmu? Konsep ilmu. Ilmu ini untuk mencari hidayah, ya, hidayah. Di situ Allah kemudian menurunkan hidayah kepada manusia. Bekal hidup ini ilmu. Nilai manusia apa? Karena ilmu dan adab. Dan kemuliaan itu ada pada ilmu. Kemudian kitab suci, ya, kita pahami Allah menurunkan kitab suci Al-Quran dan kitab suci yang lain untuk umat-umat terdahulu, ya, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Ibrahim wa Musa. Ini semua kemudian kita punya pemikiran apa tentang kitab suci. Berarti kan Allah berfirman melalui perantara malaikat Jibril disampaikan kepada utusannya Nabi kita Muhammad. Berarti isi kehidupan apa semua yang diterangkan dalam kitab suci itu, ya, apa yang Allah mau. Ya. Kemudian Nabi, ya, Nabi ini banyak, 124.000. Yang Rasul berapa? Ya. Kemudian ada 25, ya, Nabi dan Rasul. Ada yang ulul azmi, Nabi terakhir Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang ngaku Nabi, worldview-nya, ya sudah, nggak akan lagi kita percaya, karena itu Nabi sudah apa? Nabi Muhammad sudah khataman Nabi, penutup. Semua aliran sesat itu awal mulanya mengaku dirinya mendapat wahyu dan mengaku sebagai Nabi, kemudian mengajarkan dan diikuti. Dia selalu kemudian, ya, termasuk tadi menghancurkan kitab suci Al-Quran yang sudah sempurna itu, kemudian digugat, dikritik, dan akhirnya menawarkan, setelah dirinya ngaku Nabi, kemudian menawarkan kitab apa? Firman yang aku dapat wahyu. Ya. Kemudian kebenaran, konsep kebenaran ini
al-haq mir rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenarannya dari Tuhanmu. Sebenarnya kebenaran ini bisa tutup aja itu pintunya. Kamu ngeliatin apa, nggak ada di HP ini. Kebenaran itu pasti dari Rabbmu, ya. Dan orang yang mendapatkan hidayah itu tahu gitu, tahu kebenaran, tahu apa, orang yang benar juga, ya. Ali bin Abi Thalib gimana Abi Diki? Kenali apa? Kebenaran. Kemudian a'riful ahlahu. Kalau sudah tahu al-haq, kamu tahu siapa orang yang benar. Meskipun apa? Benderanya beda, meskipun apa? Sekolahannya beda, yayasannya beda. Ya. Ta'riful haq, a'riful ahlahu. Jadi kebenaran itu bisa dirasakan, ya, dan mungkin juga bisa universal, ya. Kalau Islam ini jelas sama, ya, akidah di mana-mana sama. Ini yang beda fikih. Kemudian berikutnya tentang Tuhan, ya. Allah Subhanahu wa taala ini Rabb, kita ini hambanya, makhluk. Kemarin posisi manusia Abdullah dan Khalifatullah ini sekaligus manusia nih. Manusia diciptakan oleh Allah, Jangan gambar kamu. Apa yang penjelasannya ditulis. Tuhan Rabb semesta alam yang menciptakan seluruh alam semesta sekaligus makhluk, yang diantara makhluk yang Allah ciptakan itu adalah manusia. Manusia itu kemarin gimana? Manusia dalam psikologi itu ada unsur potensi fa'alhamaha fujurha wa taqwa, ada jasmani, rohani. Manusia juga kepribadiannya ada akal, kemudian apa? Hawa nafsu, kolbu. 3 ini. Mana yang memimpin? Akalnya. Berarti dia hanya mengandalkan rasio dalam memutuskan. Kolbunya dia banyak mengandalkan isi hati, perasaannya, imannya. Mungkin ilmu pengetahuan umumnya kurang, ilmu agama atau keimanannya bagus. Kemudian hawa nafsu. Nah, ini hawa nafsu ini isinya amarah bisu, keburukan. Dia memimpin atau dia memutuskan hidupnya hanya bersenang-senang mengikuti hawa nafsu. Nah, 3 ini kemudian kalau benar itu menjadi kepribadian. Artinya orang yang mampu menundukkan hawa nafsu, orang yang menggunakan akalnya sesuai porsinya, tunduk kepada wahyu, dengan kemudian kolbunya hidup, eksekusi hasil-hasil keputusan kehidupannya itu baik semua. Ini orang-orang yang benar dalam memandang konsep Islamic worldview ini, ya, mulai dari manusia Abdullah. Jadi kalau Abdullah itu ya ibadah, tugasnya hamba, bukan ngatur. Sering juga terjadi ini, bukan bagian daripada manusia, bukan kewenangan manusia, makhluk, dipikirkan. Apa biasanya masalah rizki, yang disuruh nanam, yang disuruh kerja, ya. Masalah hidayah, yang disuruhnya mengajarkan kebaikan, menjadi contoh. Tapi kepikiran supaya berhasil, gimana kalau nggak berhasil, nggak terima. Kalau gagal bisnisnya kemudian sampai stres, ya. Ada wilayah-wilayah bagian sebagai usaha manusia, ada wilayah yang kuasa Allah. Ya, pemahaman yang benar tentang konsep itu. Jadi ini nggak bisa semuanya dibahas. Orang Barat, jadi orang itu melakukan sesuatu berdasarkan apa? Worldview tadi, gitu. Cara pandang, memaknai hidup ini, cara pandangnya begitu. Nggak mau dia rusak. Diapain? Yang mana? Ya udah, ini mungkin file lama.
Atau semua nanti begini nggak tahu. Sekularisasi modern, barat modern pikirannya apa? Sekularisasi. Yang dipikirkan pemahaman dia orang barat tidak mau diatur dengan agama. Hidupnya itu hanya sekedar dunia, nggak ada urusannya dengan pertanggungjawaban di akhirat. Kemudian rasionalisasi. Apa ini? Dia mau menerima kalau masuk akal dia, padahal banyak hal yang goib, iya kan? Harus dengan faid apa keimanan. Kehidupan ini nggak semuanya bisa dihitung-hitung dengan akal, keimanan gitu. Peristiwa apa itu Isra Mi'raj kan nggak mungkin dirasionalkan. Nah, mereka nggak terima. Kemudian ada orang terselamatkan dengan doa atau dikabulkan doa kan, loh, bisa merubah takdir? Kok bisa ya? Ya Allah Maha Kuasa. Ada keajaiban, ada mukjizat gitu kan, ada karomah. Habib Rusdi yang senengannya jadi wali, karomah itu ada untuk orang-orang soleh, mukjizat untuk para nabi, ya. Kemudian ada dikotomi orang barat itu apa-apa itu tidak bermuara kepada tauhid. Dikotomi saya memisahkan, ya semuanya ilmu ya ilmu saja, nggak ada tauhidnya, nggak ketemu pada Allah yang memberikan hidayah supaya orang kemudian bisa berilmu. Itu asalnya dari Allah, itu nggak ada begitu. Kemudian mereka sama sekali yang tidak menerima apa ini metafisis ini, banyak yang gaib yang nggak mau terima lah, ya. Orang barat itu ya pokoknya kalau nggak masuk akal dia, sementara terjadi ya nggak mau terima. Non metafisis itu harus metafisis, harus bisa diindra secara ilmu ilmiah, harus terbukti. Hanya riset-risetnya juga mereka cuma yang bisa diamati gitu ya. Orang belajar juga menggunakan hewan, kadang motivasi di hewan, kemudian dijadikan sampelnya hewan tapi nanti diterapkan kepada manusia. Yang dalami psikologi pembelajaran itu akan dijumpainya begitu. Pragmatis ya, orang barat ya yang penting untung ya. Kemudian harus bisa empiris ya. Balik lagi ya, empiris itu harus dialami kembali ya, rasionalnya tadi. Sekarang yang postmodern, maksudnya zaman modern sekarang ini, pemikiran orang barat itu pahamnya ini, Prof. Hamid rumuskan apa? Pluralisme. Apa pluralisme? Pluralisme apa? Paham yang isme itu paham, mengakui apa? Meyakini ya, semua agama benar, menuju Tuhan yang satu, hanya caranya yang beda. Ya. Liberalisme, liberal bebas, paham yang kemudian menyatakan pemikirannya mau dia, tidak mau ada aturan agama ya, karena dia mau bebas. Kalau Islam liberal berarti Islam yang keluar dari ketentuan baku, dia merubah-rubah sendiri. Jadilah apa? Jilbab jadi nggak wajib, apalagi warisan dirubah, kawin sejenis boleh. Karena apa? Liberal pemikirannya. Nihilisme, nihil ya paham semuanya nggak ada, nihil. Nanti ateis ujung-ujungnya. Kemudian anti otoritas. Kalau dalam organisasi yang bisa stabil itu ada apanya biasanya? Sami'na wa ata'na ya. Jadi ada konsep tunduk kepada pimpinan. Ya ini kalau dalam konteks ini mereka nggak mau diatur-atur. Siapa emang otoritasnya apa gitu? Dalam keilmuan ya nggak mau tunduk.
Apa saja. Orang barat pikirannya begitu. Susah. Kalau anak sudah 17 tahun, sudah dewasa, tidak boleh dipukul, padahal anaknya berbuat melanggar aturan atau norma. Ya, mereka kan nggak pakai agama, jadi kalau bapaknya mukul anaknya, malah bapaknya bisa dilaporin polisi. Anti worldview ya, nggak punya, basing gitu. Kemudian mau sama total equality ya, semuanya mau sama tak? Laki perempuan tentu maksudnya gender ini harus samain porsi pekerjaan apapun, kedudukan apapun harus sama. Juga masuk empiris yang bisa diindra, dialami baru percaya. Kemudian relativisme ini paham relatif itu nggak mutlak, jadi apa? Nggak ada kebenaran, standar kebenaran itu nggak ada, suka-suka gitu. Jadi dia akhirnya kamu bisa benar, saya juga bisa benar. Loh, dalam beragama ini ada kebenaran yang mutlak, yang kemudian ditetapkan qat'i, ya, nggak boleh dirubah. Rukun Islam mau dirubah, ya nggak bisa. Orang relativisme ini, kamu benar, saya benar, kacau ya. Islam sebagai agama wahyu diperjelas, ya. Islam berasal dari wahyu, namanya saja dari wahyu. Din, Islam, ya kan? Bukan bingung kadang. Agama itu kan kadang dibuat. Kalau agama Buddha, yang buat nama Buddha itu siapa? Nah kan begitu. Ini kalau Islam Allah yang buat namanya dari Quran. Nama dan konsep Tuhan itu apa? Itu orang agama Yahudi masih bisa nyari-nyari. Istilahnya Tuhan itu bisa banyak. Kita dari wahyu juga, Rob, ya. Tata cara ibadah ritual berdasarkan wahyu. Ya nggak bisa lah kita mau inovasi, modifikasi, nggak bisa. Ya sudah begitu. Memang harus kita imani. Islam agama fitrah yang final dan benar. Semua ya kita capek nggak hidup ini dong? Wih, katanya ditempa segala medan. Wow, berat. Tapi kalau nggak ada agama, bagaimana coba? Kalau setelah ada agama, bagaimana? Yang dihitung, yang dipikirkan, bernilai nggak dalam pandangan agama yang dikerjakan itu? Berat-berat tadi itu? Hah? Ada hitungannya? Masa sih? Kalau nggak ada agama nggak dihitung. Kalau ada agama dihitung. Nah iya, jangan balik-balik nih. Apa yang dilakukan Nabi Rizdo mulai manusia masih tidur sudah bangun duluan? Ngapain? Tahajud. Ya nggak? Dihitung nggak itu ibadah? Dihitung. Kalau nggak ada harapan nanti di akhirat, mau nggak kira-kira? Kuliah nggak kasih nilai gitu, mau nggak? Ngapain gitu? Ngapain gitu? Atau nggak kasih jasa? Kita nanti di akhirat nggak ada hitungannya. Perbuatan kita di dunia, amal-amal soleh kita ini nggak ada hitungannya. Mau nggak? Nggak mau. Kalau begitu kan ngapain capek-capek kan gitu? Selalu berhitung begitu. Dan secara fitrah manusia, maksudnya manusia itu pasti cocok. Manusia itu akan apa? Akan memperoleh sesuai dengan usaha yang dilakukan di dunia. Termasuk keadilannya, kalau dia berbuat dosa juga akan mendapat hukuman. Di dunia ini ada nggak orang yang terzolimi? Hah? Bos menzolimi karyawan ada? Nanya. Suami menzolimi istri? Iya. Istri menzolimi suami ada juga. Anak dizolimi sama orang tua. Mungkin juga sampai yang ekstrim, anaknya menzolimi orang tuanya, bohongin uang, durhaka.
Nah, kezaliman-kezaliman itu ada nggak? Apakah semuanya bisa terselesaikan di dunia? Enggak selesai. Hah? Maka di akhirat nanti adalah waktunya untuk mempertanggungjawabkan bahwa yang dilakukan di dunia itu akan kembali kepada pelakunya. Kalau faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Jadi kalau mamanya Mbak Najmanya disakiti sama Birisdo, bolok banget. Atau Mbak Fauziahnya sampai asam lambung, sama nih penyakitnya asam lambung. Cocok nih Birisdo. Biasa aja guys, jangan ngegas-ngegas gitu. Kan tersakiti gitu. Nanti di akhirat kan bisa menuntut keadilan itu. Akan diputuskan siapa yang bersalah. Dengan keadilan yang pengadilan yang paling adil. Ini udah selesai ya, nggak boleh lagi ya ragu-ragu. Ad-din dalam pandangan Allah hanyalah Islam. Sungguh tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka mendapatkan ilmu karena ini. Sebabnya nih, kenapa bermusuhan? Dengki. Ini loh. Khil, dengki ini. Orang Yahudi itu tahu kebenaran Islam tapi tidak mau menerima karena apa? Ya kedengkian ini. Ya kan? Karena kedengkian ini. Nah ini Habib Rusdi, Habib Jabri ini mungkin yang sering di kampus. Ini jadi masalah kalau tidak selamat dari cara mempelajari Islam, menempatkan Islam itu sebagai apa? Fenomena. Agama ini sebagai fenomena. Sejarah dan agama ini dianggap produk budaya, apa istilahnya, Mumtaz Sakofi. Ini buku-buku ini bermasalah semua Rusdi, dan ini banyak betul. Bermasalah cara memahaminya, perspektif barat. Jadi antum itu gini loh. Mereka ini loh pada awal-awalnya gimana? Kenapa jadi liberal? Karena mereka bayangin tuh, kuliah S3 bahkan dari S2 itu sama orang orientalis gitu loh. Orientalis itu siapa? Kita ini memang ketinggalannya itu sangat nemen gitu. Sampai-sampai orang di luar Islam mau mengalahkan Islam itu caranya dengan mempelajari agama Islam. Sampai mereka itu jadi profesor tapi dia orang kafir, apakah Kristen apa Yahudi, Nasrani, dia tapi ahli bahasa Arab, bayangin ya, ahli hadis, Islamic Studies di Barat itu begitu. Paham nih, orang itu membuka jurusan S3 Islam, Islamic Studies seringnya disebut. Lah dia itu agamanya nggak Islam, tapi Islam ini sebagai apa? Disiplin ilmu yang dia kuasai. Sebagaimana orang-orang Indonesia, orang-orang Islam asli yang memang dia bisa menguasai tafsir itu Habib Jabri. Jadi dia kuasai tafsir. Profesor tafsir tapi dia enggak beriman gitu. Kafir coba. Itu jadi dosennya orang-orang Indonesia yang kuliah di sana, McGill, mana itu? Chicago, yang orang-orang Rusia yang Rektor Win mana itu? Dari Rusia. Jadi bayangkan coba, dia tidak beriman tapi ahli di bidang itu. Apakah antum tidak takut Islam ini dibawakan atau disampaikan, dibelok-belokkan dikit? Kita tahu, wong kita hanya murid kok. Maka dulu kalau tidak memiliki akidah yang kuat, bahaya belajar Islam ke Barat. Nah sekarang yang sudah belajar itu pulang banyak jadi pemimpin.
kebijakannya. Makanya banyak aneh-aneh yang di UIN suka waktu itu. Ada disertasi yang menghalalkan apa? Zina, gitu-gitu. Nah sebenarnya kan nulis buku ini begini-begini ini. Apa nggak ngeri? Nih begini ini. Ini semua yang mereka tulis ini mengandung virus spilis lah kalau apa Bi? Pernah nggak dapat materi ini Abi Diki? Materi ya Ushul Fikri bisa juga di bagian pemikiran. Enggak begitu anunya loh. Bahwa orang merusak Islam itu dari dalam. Orang Islamnya tidur. Bayangin coba. Abi adanya suruh kuliahnya amit-amit. Itu yang Islam. Orang kafir dia mempelajari Islam sampai jadi ahli bidang ilmu Islam, tapi dia tetap tidak beriman dan itu jadi dosen coba di kampus-kampus di dunia ini. Itu yang namanya orientalis. Nah sekarang di Indonesia orang-orang yang pulang itu nulis buku begini-begini isinya virus. Ini banyak di MKDU nih Mbak Ayu. Kalau apa ya nggak ketemu, nggak ada. Tapi kalau di UIN ini jadi mata kuliah apa dasar umum. Jadi semua prodi bisa dapat. Ini pemikirannya apa? Konsep agama di Indonesia. Buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya yang mengarang Prof. Siapa? Harun Nasution. Ini buku wajib di semua perguruan tinggi Islam PTKIN, PTKS Indonesia tuh. Isinya nih. Dalam masyarakat yang sudah maju, agama yang dianut bukan lagi dinamisme, animisme, politeisme atau henoteisme, tetapi agama monoteisme, agama tauhid. Dasar ajaran monoteisme ialah Tuhan satu, Tuhan Maha Esa, pencipta alam semesta. Agama-agama yang dimasukkan ke dalam kelompok agama monoteisme sebagai disebut dalam ilmu perbandingan agama adalah Islam tuh. Islam itu kemudian dibagi begitu, Kristen, Yahudi, dengan kedua golongan Protestan dan Katolik yang terdapat di dalamnya, dan Hindu. Ketiga agama tersebut pertama merupakan satu rumpun. Agama Hindu tidak termasuk dalam rumpun ini. Pada mulanya Yahudi, Kristen, dan Islam berdasar atas keyakinan tauhid atau keesaan Tuhan yang serupa dalam istilah modern. Keyakinan ini disebut monoteisme tadi, satu Tuhan. Tetapi pada itu kemurnian tauhid dipelihara hanya oleh orang Islam Yahudi ini. Udah mulai nih mengkritik agama sendiri. Dalam Islam satu dari dua syahadatnya menegakkan tidak Tuhan selain daripada Allah, dan dalam agama Yahudi Shema dan syahadatnya mengatakan dengarlah Israel, Tuhan kita satu. Tetapi kemurnian tauhid agama Kristen dengan adanya paham Trinitas sebagai diakui oleh ahli-ahli perbandingan agama sudah tidak terpelihara lagi. Ini isinya. Udah yang lebih konkret. Ini buku itu yang sudah masyhur, cara memahami Islam. Ini model begini nih. Namun demikian perlu ditekankan di sini bahwa sungguh pun para nabi tersebut telah menyatakan diri sebagai muslim atau orang yang berserah diri, akan tetapi agama yang mereka anut itu bukan bernama agama Islam. Coba bagaimana lah isinya kayak gini. Misi agama yang mereka anut adalah Islam, tetapi agama mereka yang mereka bawa namanya dikaitkan dengan nama daerah atau nama penduduk yang menganut agama tersebut. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa misalnya, sungguh pun misinya penyerahan diri kepada Allah Islam, tetapi nama agama tersebut adalah Kristen. Ya enggak lah, nama itu dari wahyu dulu, sudah dirusak. Ya itu nama yang dinisbahkan kepada Yesus Kristus sebagai pembawa agama tersebut. Atau agama Nasrani, yaitu nama yang dinisbahkan kepada tempat kelahiran Nabi Isa di Nazaret. Gimana coba? Kuliah di kampus Islam malah jadi liberal. Mungkin Nabi Jibril bisa memberikan contoh pemikiran-pemikiran liberal dalam pengalaman
Birusdi juga melihat. Jadi orang-orang ini nanti dulu-dulunya di ledeknya IAIN itu ingkar Allah, ingkar Nabi. Iya kan? Coba Birusdi, antum jumpai orang-orang yang belinger ada? Ada ya? Tuh. Kenapa begitu? Contoh belingernya apa? Untuk ritual-ritual tuh sembarangan ya, Jumatan kadang nggak ikut, ada begitu. Kalau dalam diskusi ngomongnya berani betul ya. Hah? Kayak ini, kayak udah level mujtahid gitu yang berhak beristihad gitu. Ya. Ini ada juga yang buku tadi. Ketiga, alternatif pertama yang menyatakan bahwa agama tertentu yang paling benar, dan pendapat kedua menyatakan bahwa semua agama adalah benar, ini pluralisme tadi. Kedua pandangan belum memberikan satu jawaban yang memuaskan. Jadi kerjaannya apa? Mengkritik agamanya sendiri digugat. Jadi udah berhasil tuh murid-murid orientalis itu merusak agama sendiri. Ini juga ada. Coba agama dimaknai apa? Kesepakatan, doktrin, percayaan, atau sekumpulan norma dan ajaran Tuhan yang bersifat universal dan mutlak kebenaran. Adapun keberagamaan adalah penyikapan atau pemahaman para penganut agama terhadap doktrin, kepercayaan atau ajaran-ajaran Tuhan itu yang tentu saja menjadi apa? Bersifat relatif. Jadi relatif ujungnya ada, sudah pasti kebenarannya menjadi bernilai relatif. Relatif itu apa? Bisa ada kebenaran ganda atau tidak mutlak, nggak pasti. Ruwet, jadi nanti nggak pakai jilbab. Ya relatif, yang penting yang dijilbabi hatinya, kan ruwet gitu. Kalau orang homo katanya proyek Tuhan sudah berhasil, jadi sudah cukup. Karena manusia sudah sangat banyak. Jadi sekarang ini nggak perlu lagi melarang kawin sejenis. Sebab manusia penduduk bumi ini sudah banyak. Itu ada itu perkataannya begitu. Di jurnal itu. Ada nggak di sini? Jadi buku-buku metode studi Islam itu banyak yang bermasalah secara akidah ya, dan pemikiran Islam. Kayak mana judulnya itu Pak? Muhammadiyah Islam Protestan. Gimana lah? Itu ketua Muhammadiyah itu Prof. Syafiq Mukni. Coba judulnya aja sudah musingkan. Nih. Ya, ini susah apa? Pemikiran Islam ini berat ya. Nah itu tadi. Melalui pengiriman ini tahun 2008 ya tuh. Nih, yang pulang sekarang banyak jadi rektor. Pengiriman para dosen IAIN ke McGill, ini ya Kanada ya berarti. Dalam jumlah yang sangat masif itu berarti banyak orang kuliah dosen-dosen itu dari seluruh Indonesia. Berarti juga perubahan yang luar biasa dari titik pandang tradisional studi Islam ke arah pemikiran modern ala Barat. Tuh, orang Indonesia pemikirannya sudah Western, sudah dibaratkan.
Perubahan yang paling menyolok terjadi pada tingkat elit. Tingkat elit inilah yang selalu menggerakkan tingkat grassroots. Ya iya, dia punya kebijakan di pusat. Smith adalah sosok yang kemudian selalu dikagumi Mukti Ali. Mukti Ali mantan Menteri Agama, Bayu. Karena sikap ramahnya terhadap Islam dan metodologi yang dipakainya dalam mempelajari Islam. Menurut Mukti Ali, Smith ini orientalis, tidak hanya menarik dari sisi simpatinya terhadap Islam, tetapi juga dari pendekatan holistik yang digunakannya, bahwa Islam tidak semata fenomena normatif, tetapi harus dipandang dari sudut lain, sebagai fakta, sejarah, dan sebagaimana agama-agama lain di dunia. Islam muncul dalam peradaban manusia, maka pendekatan yang digunakan pun pendekatan kemanusiaan, empiris. Kemanusiaan menjadi pendekatan yang dipilih untuk mendekati ajaran Islam dan fenomena umatnya. Nabinya ditaruh di mana? Pemahaman Rasulullah, para sahabat nggak dipakai tuh, ya. Terlebih selama ini pendekatan yang digunakan dalam dunia pendidikan secara dominan masih bersifat normatif. Back to Quran wa Sunnah itu normatif namanya, harus ganti, gitu. Ya, jadi liberal, ya kan? Dengan demikian program ini akan menghasilkan sumber daya manusia melalui paradigma historis dalam kajian Islam. Pendekatan historis dan empirik dalam kajian agama akan dipandang penting untuk meningkatkan tradisi keilmuan yang kemudian melahirkan model pemahaman keagamaan yang bijak, demokratis, dan toleran. Jadi kalau mengaku agama yang dia yakini itu paling benar, truth claim, itu saat itu dia sedang salah dan beragamanya jahat, pasti akan menimbulkan peperangan kepada kelompok lain, agama lain, gitu. Jadi orang itu harus pokoknya kayak tuntutan waktu kita belajar akidah itu ya kafir, ini kufur, ini kesyirikan, itu nggak boleh basing gitu. Basing maknanya jangan ngaku diri paling benar, jangan fanatik gitu. Masa berakidah begitu? Kita harus yakin dengan akidah agama, ajaran agama kita. Hindu sebagai agama budaya yang konsep Tuhan dan ritualnya terkait dengan budaya, gitu-gitu. Nih, ini tulisan, ya, Hindu versus Hindu Bali ini. Yo, Yahudi dan Kristen sebagai agama sejarah, tuh. Semua. Jadi liberalisme ini bukan PR dari Islam saja, semua agama dia kemudian terkena paham sekularisme ini. Spilis ini, sekularisme, liberalisme, pluralisme spilis ini. Yahudi ya kena, semua kena. Yahudi liberal, Kristen liberal gitu istilahnya. Ini kita nggak dalami waktunya. Ya sama mereka juga tuh. Yang yang LGBT itu kan bukan hanya orang Islam gitu, agama lain juga kena gitu. Nih. Jadi problem dari semua agama. Ini yang mengerikan nih, yang alumni ini yang dikirim itu. Coba menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat majemuk. Judul-judulnya begitu-begitu. Tuh. Salatnya jamaah kos di Hotel Sahid Jakarta. Maksudnya ini contoh mereka juga liberal gitu. Yang liberal itu bukan hanya orang agama Islam. Mereka juga Kristen juga mengalami ya. Ini banyak. Waktunya lanjut materi berikutnya. Materi apa? Gua mau tanya ini. Jadi kuatkan akidah ya. Jadi ada ininya apa pendekatannya. Udah anak-anak ini ajarin yang benar aja, nanti dia pegang kuat-kuat dia supaya punya filter untuk menyaring yang sesat, yang liberal. Tapi kalau sudah tinggi pemahamannya, perlu dia pahami yang sesat supaya untuk memahamkan juga kepada orang bahwa itu sesat. Ya, kalau nggak mampu ya akidahnya aja dikuatkan. Kalau mampu pemikiran tentang yang menyimpang itu juga kita pelajari dalam rangka untuk menghindari. Jadi orang Islam tapi pemikirannya sudah spilis tadi yang menjadi masalahnya. Langsung apa materi? Oh ini contohnya ya. Contohnya ini. Kalau kemudian ini ya diyakini, ini ukurannya
ukuran apa? Mau nggak? Nggak mau ya. Bukan ininya berarti nggak mau. Oh, ngapa sih? Pada mau ada enggak? Ini bagaimana Abi Diki memahami ini? Banyaknya aliran itu tadi dari awal-awal tadi penyebabnya. Spilis tadi lah turun dari jadi 10 kriteria ini. Maksudnya gimana Pak Najma? Kalau kita mau melihat sekolahan itu sesat atau orang itu sesat, kalau dia masuk dari 10 kriteria ini ada pada orang itu. Ya, ada pada kelompok itu, ya. Yang pertama apa? Ini sudah di-share di grup. Mengingkari salah satu dari rukun iman dan rukun Islam. Ya, kalau lembaga itu sudah Al-Zaitun ya yang ramai ya. Cek. Ya memang ada zakat, tapi zakatnya bagaimana? Sholat katanya periode Mekah belum wajib sholat. Karena di Mekah itu Rasulullah belum diperintahkan sholat. Baru di Madinah turun ayat sholat. Ya begitu. Syahadatnya diganti-ganti. Nanti mungkin ada contohnya. Kalau nggak ada ya lain kesempatan. Meyakini dan atau mengikuti pokok akidah yang nggak sesuai dalil. Prinsipnya akidah apa? Ya, harus hanya bisa ditetapkan berdasarkan dalil yang sahih, Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hadis yang sahih. Kalau tidak ada itu bagaimana? Ya khurafat nanti, tahayul. Sekarang orang punya keyakinan apa? Habis di contohnya orang punya keyakinan apa itu? Nomor kucing ya? Sial. Nomor kucing sial. Emang ada Quran bilang begitu? Ya sialnya mungkin kecelakaan. Kalau sampai tergelincir ya, motornya Mbak Ayu nomor kucing, kucingnya kucing garong, ya jatuh lah ya, mungkin lecet ya, itunya paling sialnya. Tapi kalau dihubung-hubungkan nanti ke depan akan banyak musibah, ya enggak. Ada burung ya? Apa? Ada tamu ya? Kalau burung gagak ada orang mati? Oh, Diki dari mana? Satu lagi Hah? ketemu buaya darat sial. Ketemu buaya darat? Sial. Buaya darat tuh kayak mana? Amfibi ya? Buaya masuk di sebelah mana? Kayak Bang Kumis ya? Itu tadi sudah berapa? Oh belum. Yang ketiga meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ya, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ya nggak bisa lah. Sudah khataman Nabi Sayyidul Mursalin udah penutup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum udah tutup, nggak ada lagi. Tadi di awal sampaikan apa? Modusnya apa? Modusnya bagaimana? Ngaku sebagai apa? Nabi, ngaku nerima wahyu, Quran sudah tidak otentik, perlu ada revisi, digugat. Itu biasanya begitu. Lalu kemudian apa? Keempat, mengingkari otentitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Ya, tafsir tadi udah ada Ibrisdi, sudah. Quran itu perlu ada edisi. Hidupin lampunya. Di Quran edisi khusus revisi gitu. Ini aliran-aliran apapun dicocokkan dengan 10 ini, baru majelis ulama kemudian menetapkan kriterianya ini. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah penafsiran, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Tafsir biroi ngawur, ya kan? Yang ngawur gitu, pokoknya berdiri sendiri gitu, nggak merujuk juga dari kitab cara menafsirkan dari ulama-ulama yang ahli
atau mufassirin. Biasanya yang suka ditafsirkan ngawur ini apa, Berisdi? Warisan ya, minta sama. Sebab wanitanya bekerja sama, malah kadang wanitanya yang bekerja full, laki-lakinya cuman ngerei mano, apa namanya, melihara burung gitu loh. Ada orang yang begitu. Gitu. Ini melihara burung beneran, pagi ditarik, terus nganter istrinya PNS kemana gitu, dia nanti jemput, ada begitu. Dia nggak punya kerjaan tetap. Atau itu yang subur itu punya istri 9 apa berapa itu? Fangkihum atau balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, itu ditambahkan itu. Nikahilah berapa biji? Iya kan? 2, 3, 4, jadi 9. Darmo Gandul tafsir. Mengingkari kedudukan hadis Nabi. Ada loh orang itu nggak percaya kalau sumber hukum Islam itu dari hadis, ya cuman Qur'aniyin istilahnya, maunya Quran. Ya saya nggak bisa sholat lah, gimana caranya? Ya kan, sholat itu dari hadis kok. Enggak, ya cuman akimi sholat, zakat juga dari Quran, cuman begitu saja. Gimana bayarnya? Kemudian melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Ya, meleceh-lecehkan nabi, ini orang sesat ini. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir dikasih. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Nih, mengkafirkan berarti boleh nggak? Boleh, tapi dengan dalil, dan itu melalui mekanisme apa? Sidang apa namanya, syariah, mahkamah syariah. Orang ini keyakinannya dicek, mungkin ditulis dalam kitabnya dibaca, oh rukun iman kurang 1, kodok dan kode takdir hilang, tuh biasanya Syiah di anodo. Orang sudah pernah dipelajari, dia mempelajari keyakinan Syiah, rukun imannya berkurang, ya selesai, merubah dari apa, akidah. Baik, ada pertanyaan? Ini materi saya worldview ya. Baik, sampai sini dulu, kita lanjut sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.